Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini yang bertemakan PC gaming seperti pada umumnya menggunakan GTX 1660 Super yang ada di sini yang second. Paling banyak orang mencarinya lah untuk rakitan PC karena harganya sangat worth it sekali di harga 2 juta. Dan di sini untuk penampakan PC-nya meskipun belum sempurna seperti contoh yang ada di sini harus perlu di-upgrade dari segi RAM-nya maupun CPU cooler dan juga fan case-nya, tapi nggak masalah lah untuk awal-awal start awal. Di sini, satu merek PC di harga 5,550 ya 5,5 juta lah untuk part yang ada di sini. Dia itu baru campur second, tapi secondnya cuma satu aja di GPU. Tapi semua part yang ada di sini dia itu baru, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereview dari segi gaming maupun yang lainnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang dimana tersebut yaitu tray plus HSF. Seperti contoh yang ada di sini, cooler bawaan Intelnya. Untuk menghemat budget juga untuk kedepannya. Di harga 980.000 untuk yang ada di sini yaitu tray tanpa ada box. Seperti contoh yang ada di sini nggak ada boxnya untuk prosesor. Jadi nggak masalah sih kalau yang itu. 4 core 8 thread paling rekomen untuk saat ini. Di tahun yang lalu maupun tahun sekarang. 2022 sampai 2023 lah yang paling murah dan juga rekomen. Kalau ingin lebih bagus lagi ke Core i3 Gen 12 tapi harganya terpaut 500 ribuan lah, apalagi mobilnya juga sama sih ya, terpaut 1 juta untuk kurang lebihnya untuk yang itu di Gen 10 ke Gen 12 dari segi prosesor maupun mobilnya. Tapi kalau yang ini udah lebih dari cukup. Selanjutnya saya menggunakan mobil yang ada di sini bermerekkan Kaizen H510M di harga 750.000, terbilang murah banget ya. Dan apalagi dia itu baru untuk produk yang ada di sini. Garansinya sekitar 1-2 tahun kalau nggak salah ya untuk brandnya Kaizen, aku juga lupa. Tapi harganya murah, yang penting dia itu baru bukan second. Dan sangat murah sekali di 750.000 untuk yang ada di sini. Udah support M.2 NVMe untuk mobilnya. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini cuma 8GB aja. Bermerekkan Kingston Full Ibis 8GB 3200 untuk kecepatannya. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini cuma 8GB aja. Untuk kedepannya tinggal beli lagi 8GB, jadinya total 16GB. Dari usernya dia itu pengen seperti itu untuk upgrade kedepannya karena budgetnya terbatas di 5,5 jutaan. Jadi memilih yang ini dulu aja sementara, tapi nggak masalah sih. Untuk gaming udah lebih dari cukup 8GB, tapi lebih baik dual channel daripada single channel. Selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini. Furion GTX 1660 Super, ini tuh second ya, bukan baru. Di harga 2 juta. Dia tuh full set box, boxnya sangat cakep sekali, ada gambar naga birunya dan juga garansinya masih on sampai di 2024. Masih 1 tahun lebih lah, jadinya aman kalau misal ada kendala. Tapi semoga aja nggak ada kendala. Ini tuh bekas gaming ya, bukan bekas mining. Katanya seperti itu. Dan juga penampakannya ada di sini, yaitu dual fan, tidak ada backplate di bagian atasnya, tapi nggak masalah sih. Yang penting harga yang murah, yaitu garansinya on dan juga performanya sangat bagus. Selanjutnya, saya menggunakan SSD yang ada di sini, 512GB. Ini tuh SATA ya, seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Kalau kelihatan dari segi kamera, atau saya kasih gambaran aja di sini, dia itu tipenya baru dari segi ada logo Venom RX-nya yang besar. Kalau yang sebelumnya tersebut cuma ada tulisan aja, tapi kalau yang sekarang dia itu lebih besar dan juga bagus lah, supaya kelihatan SSD apa yang kalian pakai. Kalau dikasih di bagian depan seperti contoh yang ada di sini, di harga sekitar 400.000 untuk SSD-nya. Murah sih. Karena zaman sekarang SSD pada murah-murahnya. Apalagi yang 1 tera SSD-nya ini, dia itu sama seperti 1 tera harga di hard disk. Jadi ya lebih milih SSD lah daripada hard disk, karena harganya sama-sama aja. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Aerocool Lux 550 watt 80 plus bronze di harga 540.000. Ini udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat ini ya GTX 1660 Super dan juga Core i3 Gen 10. Karena full loadnya tersebut ya nggak sampai di 250 watt lah. Tinggal Anda lihat aja nanti di akhir video untuk reviewnya. Review berapa daya besarnya menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Dan pastinya ini sangat bisa lah. Garansi DTG jadinya aman, Aerocool. Selanjutnya, saya menggunakan casing yang ada di sini. Casing Infinity Poseidon V2, ada black dan juga yang white. Tapi kalau yang ini yang black, udah free 3 fan di bagian depan. Jadinya udah lumayan banget lah, di harga 510.000 untuk yang warnanya hitam. Kalau yang putih, berbeda di 20.000 lah untuk harganya. Tapi ini juga bagus,
tipenya MATX, di bagian depan dia tuh mesh. Dan yang terakhir saya menambahkan fan satu lagi Infinity seperti contoh yang ada di sini, cuma satu aja karena emang menghemat budget sih. Kalau ingin lebih, tambah lagi dua di bagian atas sini. Tapi sementara satu dulu nggak masalah, yang penting sirkulasi udara tersebut dia itu bagus. Di depan 3, di bagian belakang 1. Satuannya 35.000 yang ada di sini udah cukup lah untuk sirkulasi udara, dan juga warnanya RGB. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk part-partnya sudah saya sebutkan semua. Apakah worth it atau tidak di harga 5,5 juta menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super, yang dimana sangat banyak peminatnya untuk saat ini. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi booting Windowsnya, yang dimana saya menggunakan SSD Phenom RX, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, tapi kalau yang ini di 15 detik terbilang cepat, sama seperti NVMe. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, SSD Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Untuk yang ini SSD-nya 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhunya 29 derajat, terbilang dingin kalau yang ini SSD Phenom RX. Kalau standarnya di 40 derajat rata-rata SSD, tapi kalau yang ini lebih dingin. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX-nya. Untuk membaca mendapatkan di 553 dan juga menulisnya di 468. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up to-nya 545/435. Dan kalau kita lihat semuanya tersebut dia itu melebihi dari segi membaca maupun menulisnya, tidak terlalu jauh. Tapi bisa dibilang realitanya dia itu lebih bagus daripada yang ada di website. Jadi ini bagus intinya. Lanjut ke HP monitor, yang dimana saya menggunakan stok cooler Intel untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan di 30 derajat. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja. Dia mentok paling bawah di 30 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 76 derajat. Untuk yang ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dia mentok paling tinggi di 76 derajat, terbilang masih aman lah, di bawah 80 derajat. Apalagi menggunakan stok cooler Intel, cuma mendinginkan Core i3 masih aman. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 105 fps menggunakan GTX 1660 Super, dan juga CPU-nya mendapatkan di 862 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia mendapatkan di 92 fps. Untuk yang ini juga masih aman di game GTA 5, apalagi di game GTA Roleplay dia itu juga masih aman lah, di settingan High aja, jangan di Very High supaya lebih lancar. Lanjut ke Genshin Impact settingan 1080p dan juga settingan High, dia itu mendapatkan di 60 fps, lebih sih bisa ya sebenarnya, karena dia itu terpentok di settingannya, mentok di 60 fps. Tapi intinya untuk bermain game ini dia itu sangat lancar di game Genshin Impact. Lanjut ke Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan High, dia itu mendapatkan di 103 fps. Ini pun juga masih aman di atas 100 fps di settingan High di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5 settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 70 fps. Ini juga masih aman di settingan rata kiri, mendapatkan di atas 60 fps. Masih nyaman lah di game ini Battlefield 5. Lanjut ke game Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 99 fps.
ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, mendapatkan hampir menyentuh di 100 fps di game Dota 2. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 86 fps. Ini juga masih lancar di game PUBG Steam di settingan high. Kalau misal di settingan ultra, dia itu bisa di 50 sampai di 60. Tapi lebih baik di settingan high aja supaya lebih lancar untuk bermain gamenya. Lanjut ke Blender, menggunakan project BMW dan dia mendapatkan di 45 detik menggunakan GPU render GTX 1660 Super. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 36 watt. Dalam posisi dia aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 36 watt terbilang ini irit. Serta maksimal yang mendapatkan di 197 watt. Dalam posisi ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok paling tinggi di 197 watt, hampir menyentuh di 200 watt, tapi ini masih aman ya sahabat PLN, di bawah 200 watt menggunakan GTX 1660 Super dan juga Core i3 Gen 10. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, di harga 5.550.000, rekomen atau tidak, kalau aku pribadi terbilang ini bagus. Ya bagus lah, meskipun ada beberapa kekurangan dari segi RAM-nya. Dia tuh kurang dual channel, tinggal tambah aja 8GB supaya lebih bagus, dan juga CPU coolernya supaya lebih dingin di prosesornya. Dan juga yang lainnya udah cukup lah untuk yang ini. Dengan performa yang bagus dan juga harga yang murah di 5 jutaan udah mendapatkan GTX 1660 Super. Tapi ini second ya, bukan baru. Jadi nggak masalah sih. Yang penting garansinya masih on untuk GPU-nya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super dengan tampilan berwarna hitam dan juga RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.